Buat sendiri boleh. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Buat Sendiri Boleh. Jadi begini kawan-kawan, saya memutuskan akan merangkai satu buah PC untuk kebutuhan video editing saya dan juga kebutuhan yang lain, mungkin untuk recording dan lain-lain. Makanya saya memutuskan untuk merangkai satu buah PC dan saya mulai membeli partnya satu demi satu dengan cara dicicil. Dan saya mulai dengan unboxing motherboard Gigabyte B450M DS3H. Sebelum dimulai jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng, like dan komen serta share supaya saya semangat untuk berbagi di kesempatan berikutnya. Jadi di video kali ini saya akan unboxing motherboardnya dan saya memutuskan untuk memilih motherboard Gigabyte B450M DS3H karena banyak review-review yang menunjukkan bahwa motherboard yang kelasnya entry level ini cukup baik ya, dan sudah support serta banyak fitur yang dibutuhkan untuk keperluan PC yang saya akan rangkai. Jadi yang terutama di sini AMD Ryzen 3000 desktop ready yang memang saya akan rangkaikan nanti dengan prosesor yang mendukung itu. Ini adalah spesifikasi yang tertera di dusnya ya kawan-kawan. Jadi diantaranya adalah bahwa motherboard ini sudah support terhadap AMD Ryzen generasi terakhir dan Athlon. Terus kemudian soketnya sudah AM4 dan chipsetnya sudah menggunakan AMD B450 chipset. Kemudian ini beberapa keunggulan yang diklaim dari motherboard ini ya. Diantaranya PWM-nya sudah 4+3 hybrid. Terus kemudian LAN kecepatan tinggi serta connect slot untuk SSD yang sudah NVMe dan PCIe. Saya lihat di websitenya ini beberapa keunggulan juga, beberapa spek yang diklaim oleh motherboard ini. Di antaranya yang pertama, dia sudah support AMD generasi ketiga, AMD Ryzen generasi ketiga. Terus kemudian slot memorinya DDR4 4 DIMMs, kemudian display koneksinya HDMI, sudah bisa HDMI, kemudian DVI-D. Untuk soket SSD itu sudah menggunakan ultrafast PCIe generasi ketiga ya. Audionya dengan kapasitor yang berkualitas, RGB sudah support untuk yang 7 warna, dan ini LAN yang dari Realtek dengan GeForce Speed dan beberapa fitur yang lain termasuk soal efisiensi ya, CSS 2019 ready. Selanjutnya kita lihat bagian-bagiannya, spesifikasinya secara keseluruhan. Yang paling utama adalah bahwa Gigabyte AM4 ini sudah mendukung AMD Ryzen generasi ketiga ya. Kebetulan prosesor saya adalah di generasi itu. Dan tentu saja juga mensupport AMD di bawahnya ya. Dan ini yang penting, sudah mendukung AMD Stormy teknologi. Apa itu AMD Stormy teknologi? Ya saya kira kawan-kawan bisa searching di sana. Intinya sih sebenarnya soal kecepatan akses memori di motherboard ini. Dan ini bagian-bagiannya kawan-kawan, PWM-nya sudah 4+3 fase hybrid digital. Terus kemudian slot memorinya sudah dual channel DDR4 ya, jadi kapasitasnya bisa sampai 32 GB kalau kita menggunakan 8 GB masing-masing. Terus kemudian support AMD Ryzen chipsetnya, dan ini solid pin power connector ya, ada 24 pin untuk power supply. Ini juga M2 konektor untuk SSD yang tadi sudah NVMe
PCI Express. Kemudian ini kapasitornya yang tadi, dan ada konektor untuk SATA. Terus kemudian ini ada untuk display DFID atau HDMI, ada USB 3.1 generasi pertama ya, dan lainnya juga cukup tepat. Sudah GeForce Speed Internet Accelerator, ada RGB LED header yang tadi yang 7 warna ya, kemudian audio noise guard ini untuk mengurangi noise di audio, serta high end audio kapasitor. Dan untuk slot SSD-nya kira-kira panjangnya ya kurang lebih 110 mm. Untuk itu bisa mendukung kecepatan 32 GB per second. Kita buka satu persatu ya kawan-kawan. Ini ada kabel SATA, kartu garansi seperti biasa, saya kira standar ya. Ini garansinya 3 tahun dan 1 tahun untuk garansi korosi. Ini adalah motherboardnya. Micro ATX untuk tipe micro ATX ya. Di dalamnya itu ada plat untuk bagian belakang, terus ada CD, ada buku manual, ada kartu garansi, dan motherboardnya sendiri. Sekarang kita coba buka. Jadi motherboard ini kalau saya lihat review di YouTube dan di situs-situs internet memiliki banyak keunggulan ya, terutama memang soal fiturnya yang cukup lengkap ya, mendukung untuk kebutuhan desain atau untuk gaming juga bisa dipergunakan. Ini bagian slot memorinya yang sudah DDR4. Kemudian ini soket A4 nya sendiri, ada juga kapasitornya, dan ini 24 pin untuk power supply. Dan ini slot ekspansi ya kawan-kawan, ada PCIe 16 kali, ini untuk kartu grafis, PCIe X1 dan X4 ya. Ini biasanya untuk WiFi atau LAN yang kecepatan tinggi ya kawan-kawan, kalau membutuhkan slot ini, tapi biasanya jangan dipakai juga. Kemudian ini bagian belakangnya ya kawan-kawan, ada USB 2, terus kemudian ada colokan untuk keyboard atau mouse untuk yang lama. Kemudian ada DVD, ada HDMI, ada colokan USB Gen 3 3.1, ada LAN, ada USB lagi, dan juga ada colokan mic dan colokan speaker ya bagian belakangnya. Dan untuk sementara ulasannya itu dulu. Bagaimana performanya silahkan tunggu di video-video selanjutnya, terutama nanti begitu sudah dirakit. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kawan-kawan klik komen, like, subscribe agar saya tetap semangat untuk share video-video selanjutnya. Terima kasih.